Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nafsita. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan profesi guru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Saat ini saya adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. UPT SMP Negeri 2 Mojokerto merupakan salah satu sekolah yang termasuk dalam cagar budaya dengan keberadaannya sejak tahun 1919. Sebelumnya, sekolah ini merupakan ELS yang kemudian berganti menjadi SMPN 2 Mojokerto. Dengan visi berprestasi dengan landasan IMTAK, berwawasan iptek, lingkungan hidup, serta berpijak pada budaya bangsa, SMP Negeri 2 Mojokerto siap mencetak putra-putri terbaik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice selama mengikuti pendidikan profesi guru, mulai dari praktik pengalaman lapangan 1 sampai dengan 4. Best practice ini saya uraikan dengan menggunakan metode STAR, yaitu terdiri dari analisis situasi, tantangan, aksi, sampai dengan refleksi. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam praktik pengalaman lapangan mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi 4, yaitu penerapan model pembelajaran inovatif, problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL yang dipadukan dengan media dan bahan pembelajaran inovatif seperti Quizzes, GeoGebra, Flipbook, Google Formulir, LibWorksheet, PowerPoint, dan Canva untuk meningkatkan kemampuan numerasi, berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan keaktifan peserta didik pada kegiatan pembelajaran matematika di SMP 2 Mojokerto. Masalah di sekolah yang saya ambil untuk saya selesaikan dilatar belakangi oleh 1. Rendahnya hasil belajar peserta didik dalam penilaian yang memuat soal berbasis numerasi. 2. Peserta didik yang kurang aktif atau mudah bosan saat pembelajaran di kelas. 3. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 4. Rendahnya kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang tujuan akhirnya menghasilkan suatu produk. 5. Peserta didik cepat bosan karena bahan dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas masih kurang inovatif dan interaktif. Mengapa praktik ini perlu untuk dilakukan? Tentunya hal ini didasari oleh beberapa alasan yang dikaji berdasarkan sumber literatur akurat dan hasil wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dosen, dan sumber lainnya. Hasilnya adalah model pembelajaran inovatif yaitu problem based learning dan project based learning mampu membuat peserta didik aktif membangun pengetahuan sendiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemudian, penggunaan media dan bahan pembelajaran yang inovatif yaitu Quizzes, GeoGebra, Flipbook, Google Formulir, LibWorksheet, PowerPoint, Canva, ataupun video pembelajaran dapat membuat peserta didik lebih aktif sehingga rasa bosan dan cepat mengantuk saat pembelajaran bisa teratasi dengan baik. Terakhir,
Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL akan meningkatkan kreativitas peserta didik karena mereka dituntut untuk menghasilkan produk hasil karya secara berkelompok dari pemecahan suatu masalah yang sudah disampaikan oleh guru. Peran yang saya ambil dalam praktek ini adalah 1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi model pembelajaran inovatif, problem-based learning, dan project-based learning, serta memuat media dan bahan ajar yang inovatif dan interaktif. Tentu saja ini saya lakukan dengan bimbingan dosen dan guru pamong serta masukan dari peserta PPG lainnya. 2. Berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPL, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. 3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk PPL dan memastikan sudah tersedia serta bisa digunakan dengan baik. 4. Melaksanakan PPL 1-4 dan mendokumentasikan seluruh kegiatan serta merefleksikan PPL 1-4. Tantangan yang saya hadapi adalah 1. Kemampuan numerasi peserta didik yang masih rendah. 2. Peserta didik masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. 3. Penguatan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran masih belum maksimal. 4. Kemampuan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi masih rendah. Dan 5. Kreativitas peserta didik yang masih rendah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menuntut mereka menghasilkan suatu produk. Pihak yang terlibat dalam praktik ini adalah 1. Peserta PPG sebagai guru, yaitu saya sendiri. 2. Peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, serta rekan sejawat para peserta PPG dalam jabatan kategori 2. 4. Kepala sekolah yang memberikan izin pelaksanaan dan memanfaatkan fasilitas sekolah, serta 5. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi yang saya laksanakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya ambil mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari aksi 1 sampai aksi 4 beserta media dan bahan ajarnya. Kedua, mempresentasikan RPP aksi 1 sampai 4 untuk mendapatkan bimbingan dosen dan guru pamong serta masukan dari peserta PPG lainnya. Ketiga, melaksanakan PPL mulai dari aksi 1 sampai aksi 4 dengan bantuan rekan sejawat dan dukungan dari peserta didik. Keempat, mengedit hasil dokumentasi PPL aksi 1 sampai 4. Kelima, mengunggah hasil editing video di LMS. Dan keenam, refleksi PPL mulai dari aksi 1 sampai aksi 4 dengan dosen dan guru pamong beserta peserta PPG yang lain. Dari aksi yang saya laksanakan, kemudian saya merefleksikannya. Dampak aksi. Peserta didik menjadi aktif dan kreatif selama kegiatan pembelajaran dari PPL aksi 1 sampai dengan 4. Karena penggunaan media dan bahan ajar yang inovatif membuat mereka disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang sudah terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, peserta didik juga menjadi terbiasa berpikir tingkat tinggi karena model pembelajaran yang dipakai adalah berbasis masalah dan berbasis proyek, sehingga menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya, peserta didik juga terbiasa bekerja secara kolaboratif dalam satu kelompok yang menuntut mereka untuk aktif, komunikatif, kreatif, dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. PPL aksi 1 sampai dengan 4 menunjukkan hasil yang sangat efektif karena peserta didik lebih aktif saat proses pembelajaran berlangsung.
mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Hasil refleksi proses pembelajaran dan hasil tes formatif yang menunjukkan 84,4%, 27 dari 32 peserta didik dapat mengerjakan soal dengan tepat. Respon yang saya terima dari kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran pada PPL Aksi 1, 2, 3, dan 4 yang telah dilaksanakan. Harapan kepala sekolah, kegiatan pembelajaran semacam ini selalu diterapkan dan dibiasakan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kemudian, respon dari rekan sejawat juga sama, yaitu sangat positif dan ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan dan menyusun media dan bahan pembelajaran seperti yang sudah saya buat. Faktor yang mendukung keberhasilan PPL Aksi 1-4 adalah bimbingan dari dosen dan guru pamong serta masukan dari rekan peserta PPG lainnya. Kemudian juga dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung keberhasilan PPL Aksi 1-4. Dan terakhir adalah komitmen saya sebagai peserta PPG dalam menyelesaikan semua tugas yang dibebankan selama masa perkuliahan. Refleksi saya selanjutnya adalah faktor penghambat. Pada dasarnya, hal yang mendasari ketidakberhasilan atau hambatan adalah terkait masalah teknis, yaitu sinyal dari provider yang kadang turun dan ada video rekaman yang tidak tersimpan. Pembelajaran yang saya peroleh selama pelaksanaan PPL Aksi 1 sampai dengan 4, mulai dari awal hingga akhir, yang pertama adalah guru sebaiknya membiasakan diri menerapkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, penerapan model dan media pembelajaran inovatif dalam hal ini adalah problem-based learning dan project-based learning dapat membuat peserta didik jadi lebih aktif, lebih kreatif, dan mampu berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pembelajaran menjadi bermakna bisa terlaksana saat kita mengangkat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, membiasakan peserta didik belajar secara berkelompok akan membuat mereka bisa bekerja secara kolaboratif, disiplin, komunikatif, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Berikut adalah beberapa testimoni dari peserta didik yang terlibat dalam proses pelaksanaan PPL Aksi 1 sampai dengan 4 dan juga testimoni dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Novelia dari kelas 9B. Menurut saya kegiatan PPL dari Bu Ita membuat pemahaman materi menjadi menyenangkan. Karena Bu Ita mempunyai trik-trik yang mudah dipelajari sehingga kita dapat memahami materi dengan mudah dan semakin semangat. Jadi ingin tambah memperluas trik cepatnya. Terima kasih Bu Ita atas ilmunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Irwansyah dari kelas 9B. Di sini saya akan berpendapat mengenai kegiatan PPL yang dilakukan oleh Bu Ita. Menurut saya kegiatan PPL yang dilakukan Bu Ita itu menyenangkan. Melalui PPT yang menarik, video pembelajar yang seru, flipbook yang mudah diakses, dan juga kuis yang menyenangkan. Dengan semua itu membuat teman-teman menjadi mudah dalam memahami materi. Terima kasih Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa, utamanya dalam materi-materi yang banyak memiliki konsep berhitung. Kemudian, pembelajaran ini juga sangat efektif bagi siswa beraktif dalam mencari sumber informasi, kemudian mengolahnya, kemudian menghasilkan solusi-solusi yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pertama, pembelajarannya Narsita itu sangat kreatif. Jadi beliau itu selain menggunakan buku, dia juga menggunakan media-media lain seperti GeoGebra, terus YouTube, Quizzes, terus ada worksheet juga dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, karena pembelajarannya itu sangat kreatif dan menarik, jadi anak-anak
untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen dan guru Pamong atas bimbingannya dan rekan-rekan PPG atas masukannya. Tidak lupa terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPL mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi 4. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.